Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak dan teman-teman semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Gina Yumna dari kelas 11-2. Hari ini saya akan mempresentasikan buku yang berjudul Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Buku ini merupakan buku yang diterjemahan dari Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl yang diterbitkan Penguin Group pada tahun 1964. Nah, buku ini diterjemahkan oleh Maria Lubis dan diterbitkan oleh Nora Books pada tahun 2017. Jumlah halaman buku ini ada 248. Nah, sedikit biografi tentang penulis buku ini, yaitu Roald Dahl adalah seorang mata-mata, pilot pesawat tempur, sejarawan coklat, dan penemu obat-obatan. Nah, dia juga pengarang Charlie and the Chocolate Factory, The Matilda, The BFG, dan banyak kisah brilian lainnya. Dia adalah pencerita nomor 1 di dunia. Buku ini menceritakan tentang Charlie yang merupakan anak yang berasal dari keluarga yang sangat tidak berkecukupan. Nah, keluarga ini hanya tinggal di kubuh kayu dan hanya memiliki satu ranjang, yang dimana ranjang itu ditempati oleh 4 lansia, 2 nenek Charlie dan 2 kakek Charlie. Nah, mereka ini adalah kakek nenek Charlie yang berasal dari ibu dan ayahnya Charlie. Dan mereka ini sudah sangat tua dan sudah tidak bisa melakukan apapun. Jadi mereka hanya bisa terbaring di ranjang dan hanya menghabiskan waktu mereka di ranjang situ. Nah, orang tua Charlie dan Charlie hanya tidur di lantai. Dan untuk musim panas, mereka tidak masalah dengan itu, namun mereka sangat tersiksa saat musim dingin karena itu sangat dingin dan sangat tidak nyaman. Nah, satu-satunya orang yang bekerja di keluarga ini yaitu Mr. Bucket. Itu adalah papanya Charlie. Dan dia ini, papanya ini bekerja di pabrik pasta gigi. Dan seberapa kerja kerasnya dan usaha papanya Charlie ini untuk bekerja, mereka itu upahnya itu tidak bisa mencukupi keluarga mereka. Nah, bahkan Charlie ini hanya dapat memakan kol dan sayur kol beserta keluarga-keluarganya itu. Dan kadang orang tuanya itu merelakan jatahnya untuk Charlie, dan itu masih kurang bagi Charlie karena tidak cukup untuk gizi anak seusia Charlie. Nah, Charlie ini adalah anak yang sangat adiktif dengan coklat. Tapi dia karena tidak berkecukupan, dia tidak bisa menikmati coklat seperti anak-anak pada umumnya di kota itu. Karena kota itu merupakan kota coklat pabrik terbesar milik Willy Wonka di dunia. Dia hanya bisa memandangi orang-orang memakan coklat dan dengan liurnya yang menetes. Nah, Charlie ini dapat menikmati coklat hanya sekali setahun karena keluarganya tidak berkecukupan. Dia hanya dapat coklat di ulang tahunnya setiap tahun sekali. Nah, Charlie ini walaupun keluarga mereka sangat tidak berkecukupan dan sangat miskin, Charlie adalah sumber kebahagiaan mereka semua, terutama pada kakek-kakeknya itu para kakek dan neneknya itu sangat menunggu Charlie pulang sekolah dan untuk mengunjungi mereka di ranjang untuk bercengkrama, bercerita-cerita, dan itu dalam sekejap momen itu menjadi sangat bahagia dan membuat mereka melupakan kondisi kesusahan kehidupan mereka. Nah, pada saat bercerita itu, kakeknya Charlie itu menceritakan tentang Willy Wonka. Willy Wonka adalah pembuat coklat terbesar dan pemilik pabrik coklat terbesar di dunia. Bahkan ada pangeran India
yang ingin dibuatkan istana coklat oleh Willy Wonka. Namun Willy Wonka ini sudah memberi peringatan dan nasihat kepada pangeran bahwa coklat itu tidak bisa dijadikan istana. Tapi pangeran ini tidak mengikuti nasihat Willy Wonka. Jadinya saat istananya itu sudah dibangun, saat suatu hari matahari itu sangat panas dan terik, dan pangeran itu sedang tidur di istananya. Istananya itu meleleh, dan saat bangun pangerannya itu sudah berenang di lautan coklat yang sangat lengket. Dan Willy Wonka ini merupakan pemilik pabrik coklat terbesar yang dulunya pekerjanya itu sangat banyak dan sangat sukses dan sangat beroperasi dengan baik. Namun suatu hari ada mata-mata yang berpura-pura menjadi pekerja di pabrik itu yang dan mencuri resep Willy Wonka. Nah, setelah Willy Wonka tahu, Willy Wonka marah dan kecewa dan memecat seluruh pekerja di dalam pabrik itu. Lalu dia menutup pabriknya, dan setelah bertahun-tahun tidak pernah muncul di pabrik dan tidak ada asap lagi yang beroperasi dari cerobong pabriknya. Suatu hari ada orang-orang di sana melihat sedikit demi sedikit asap terlihat dari cerobong pabriknya dan merumorkan bahwa pabrik itu telah beroperasi kembali. Namun tidak ada yang tahu dan tidak pernah ada yang melihat bahwa pekerja telah bekerja di situ, karena pabrik itu tidak pernah dibuka rantainya sejak ditutup bertahun-tahun lamanya. Mereka hanya melihat bayangan kecil setiap malamnya dari kaca-kaca pabrik itu, tapi mereka tidak tahu siapa yang ada di dalam pabrik itu. Willy Wonka juga tidak pernah terlihat di dalam publik setelah kejadian bertahun-tahun yang lalu itu. Nah, setelah beroperasi lagi, Willy Wonka tiba-tiba memberikan suatu pernyataan seperti lembaran kertas yang menyatakan bahwa dia telah menaruh 5 tiket emas, golden ticket, ke dalam coklat yang dia produksi, dan orang yang beruntung akan bisa mengetahui rahasia Willy Wonka dan masuk ke pabriknya. Namun hanya orang-orang yang terpilih yang dapat masuk ke dalam pabrik itu. Nah, Charlie ini setelah mendengar itu, dia sangat ingin masuk dan ingin mendapatkan golden ticket tersebut. Namun dia sadar dan dia hanya mendapatkan tiket sekali seumur hidupnya. Mendapatkan coklat sekali seumur hidupnya, dan dia tuh sudah pesimis duluan bahwa dia itu tidak bakal dapat tiket itu, karena kayak kemungkinan dapatnya itu sangat kecil, karena dia cuma dapat membeli coklat tuh sekali seumur hidupnya. Namun pada akhirnya 5 anak terpilih untuk masuk ke dalam pabrik itu. Yang pertama ada Charlie tentunya, lalu yang kedua ada Augustus Gloop, merupakan anak laki-laki yang sangat rakus. Lalu ada Veruca Salt, anak perempuan yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya. Lalu ada Violet, yang anak perempuan yang hanya mengunyah permen karet sepanjang harinya. Lalu yang terakhir ada Mike Tiff, seorang anak laki-laki yang tidak pernah melakukan apapun selain menonton TV. Nah, mereka berlima dipanggil untuk ke pabrik dan memasuki pabrik itu. Dan orang yang terpilih akan menang. Orang yang terpilih itu orang yang mengikuti semua perkataan dan perintah Willy Wonka. Namun selama tur ke dalam pabrik itu, satu persatu anak-anak
pemenang tiket emas ini mulai menampakkan sikap asli mereka yang buruk dan tidak mematuhi perintah Willy Wonka, dan menyebabkan satu persatu dari mereka itu gagal, dan yang tersisa itu hanya Charlie. Nah, Charlie ini ketika yang tersisa hanya Charlie, Willy Wonka pun membuka rahasianya. Rahasia terbesarnya itu yaitu jika ingin tahu rahasia terbesarnya, silahkan baca. Lalu Willy Wonka ini ingin Charlie untuk meneruskan pabriknya, namun dia harus meninggalkan keluarganya. Namun Charlie tidak ingin melakukan itu, jadi dia merelakan tawaran Willy Wonka dan kembali kepada keluarganya seperti dahulu. Jadi dia lebih baik menderita bersama keluarganya daripada meninggalkan keluarganya, tapi dia bahagia. Maksudnya berkecukupan. Namun setelah itu Charlie hidup bahagia bersama keluarganya. Namun Willy Wonka ini tertekan dan dia kembali untuk mencari nasihat dan Charlie untuk membantu dia menyatukan kembali rahasianya tadi. Pokoknya ada rahasia yang rahasia Willy Wonka ini. Jadi jika ingin tahu, silahkan baca buku Charlie and the Chocolate Factory ini. Nah, itulah sedikit ulasan novel yang saya sampaikan. Menurut saya novel ini tuh sangat unik dan menarik, dan juga kayak sangat eye-catching dari tampilan depannya. Lalu seperti ada ilustrasi-ilustrasi sedikit seperti ini, yang tidak membuat kita bosan. Dan segitu saja resensi buku saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dan teman-teman semuanya.